Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kali ini, kakak akan mengajak kepada kalian, khususnya para pelajar kelas 7, untuk mempelajari lingkungan sekitar kita ya. Berbicara tentang lingkungan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya ya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya ya. Tahukah kalian, lingkungan alam sudah ada terlebih dahulu dibandingkan keberadaan manusia itu sendiri loh. Mari kita buktikan dengan mencari tahu sejarah lingkungan alam berdasarkan geologi. Lingkungan alam dimulai dari zaman Arkeozoikum. Zaman ini diperkirakan ada kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini suhu bumi masih sangat panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Selanjutnya zaman Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan ada kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah ditemukan makhluk hidup namun masih bersel satu ya teman-teman. Perkembangan lingkungan yang ketiga kita bisa melihat dari zaman Mesozoikum. Zaman ini diperkirakan ada kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga disebut sebagai zaman reptil ya, karena hewan reptil besar sudah mulai muncul seperti dinosaurus teman-teman. Perkembangan lingkungan yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Zaman ini diperkirakan mulai ada kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier mulai ada hewan menyusui atau mamalia ya teman-teman. Yang kedua zaman kuarter. Nah, pada zaman kuarter inilah keberadaan manusia sudah mulai muncul teman-teman. Dari sejarah perkembangan tersebut, kita menyadari bahwa lingkungan alam sudah ada terlebih dahulu dibandingkan keberadaan manusia itu sendiri ya teman-teman. Lantas, mengapa kita perlu menjaga lingkungan alam? Beberapa manfaat bagi kehidupan manusia untuk menjaga lingkungan diantaranya: yang pertama, mempermudah memproduksi komoditas makanan. Hasil produksi komoditas makanan tergantung pada kondisi lingkungan. Semakin buruk lingkungan, maka akan mempengaruhi mutu, bahkan jumlah komoditas makanan yang dihasilkan oleh alam ya teman-teman. Yang kedua, mempermudah mendapatkan energi. Energi yang disediakan di alam dapat dimanfaatkan oleh manusia loh. Misalnya aliran sungai. Aliran sungai ini dimanfaatkan misalnya untuk pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, sebagai tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik akan menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain, sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk bersosialisasi di masyarakat ya teman-teman. Yang keempat, menjadikan tempat tinggal yang nyaman. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik ya. Kerusakan lingkungan seperti apa sih yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita? Yang pertama, pencemaran sungai. Pencemaran sungai merupakan salah satu bentuk dari pencemaran air yang membuat sungai menjadi terkontaminasi dan kehilangan fungsinya ya teman-teman. Pencemaran bisa terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari manusia, seperti membuang sampah sembarangan, sehingga mengakibatkan air sungai menjadi kotor serta merusak ekosistem di sungai ya teman-teman. Yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di udara dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Di Indonesia pernah terjadi pencemaran udara teman-teman.
akibat dari kebakaran hutan, bahkan asapnya sampai ke negara tetangga ya, seperti Malaysia dan Singapura. Pencemaran udara ini dapat membahayakan manusia seperti terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya teman-teman. Kerusakan lingkungan berikutnya yaitu banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Banjir umumnya terjadi karena hujan yang berlebihan atau tersendatnya aliran sungai akibat sampah yang menumpuk teman-teman. Kerusakan lingkungan yang keempat yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun yang menyebabkan lahan pertanian tidak produktif, sehingga dampaknya para petani mengalami gagal panen ya teman-teman. Kerusakan lingkungan alam dapat terjadi karena dua faktor ya teman-teman. Yang pertama akibat peristiwa alam. Kerusakan lingkungan ini terjadi secara alami di luar dari kehendak manusia, seperti letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan gempa bumi, di mana dari bencana tersebut dapat merusak lingkungan di sekitar kita ya teman-teman. Yang kedua akibat ulah manusia. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh perilaku buruk dari kegiatan aktivitas manusia yang tentunya tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, perusakan hutan, pertambangan, dan pembuangan limbah sembarangan. Nah, dengan mengetahui peran pentingnya dalam menjaga lingkungan, untuk itu mari kita jaga lingkungan alam sekitar ya teman-teman, dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan hindari penggunaan kantong plastik saat berbelanja ya. Yuk cari permasalahan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggalmu, kemudian carilah solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut ya. Dan hasilnya presentasikan ke depan kelas ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam semangat teman-teman.